Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa membacakan kembali kitab Arba'ur Rasail yang saat ini kita sudah sampai halaman ke-19. Langsung saja mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ndika sapa Al-Habib Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Mendika sapa Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi Nasaihi ing dalam kitab An-Nasaih. Yakni kitab beliau yang berjudul Nasaihud Diniyah, An-Nasaihud Diniyah. Dalam kalangan pesantren itu ada dua kitab An-Nasaih yang masyhur di telaah dipelajari, yaitu An-Nasaihud Diniyah karangan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang satunya lagi namanya Nasaihul Ibad, ya, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya. Syekh Alawi Al-Haddad berkata dalam kitabnya, wa kama yajibu alaika lan kaya oleh wajib alaika ing atas sira apa antu hafidho, yen ton jaga sapa sira ala salat ing atas salat, wa yahrumu lan haram alaika atas sira apa antu dayyi'ah yen to nyak-nyakaken sapa sira ing salat. Kadzalika yajibu kaya mengkono uga yajibu wajib alaika ing atase sira apa ang tusyaddida yen to nemen-nemeni to yen to menegaskan sungguh-sungguh sapa sira ala ahlika ing atase keluarga sira wa auladika lan ing atase pira-pira anak sira wa kulli man lan ing atase saben-saben wong kana kang ana laka kedue sira ali ing atase siman ana apa wilayatun kekuasaan utawa kewenangan tanggung jawab fi iqamatis sholati ing dalem, ya, negesi atau ing dalem menegaskan, menyangatkan dalam hal iqamatis sholah, jumenengaken sholat. Jadi kalau kita itu diwajibkan menjaga sholat, kita diharamkan menyanyiakan sholat, maka demikian pula, ya, kita diwajibkan, ya, menegaskan atau menyangatkan, ya, dalam hal menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh orang yang di bawah tanggung jawab kekuasaan kita, ya, untuk menegakkan sholat. Wala tada' lan ora pisan lan ojo pisan-pisan ninggal sapa sira lahum maring si wong-wong mau, keluargamu, anak-anakmu, dan orang yang di bawah tanggunganmu, ojo ninggal sira udhron ing udhur fitarkiha ing dalam meninggalkan sholat. Kita tidak boleh meninggalkan, ya, bagi mereka satu udhur apapun atau satu alasan apapun, ya, untuk meninggalkan sholat. Ya, artinya kita jangan sampai, ya, meninggalkan atau menyebabkan hal yang menjadikan dia meninggalkan sholat. Wamalan sapane wong ing kulam wamal sapane wong ing kulam yasma ora pisan-pisan gelem ngrungokaken sapa siman wayuti' lan ora pisan-pisan gelem mentaati sapa siman fuhaddidhu, ya, mongko bertindak tegaso sira hu ing man. Jika keluargamu itu tidak mau mendengarkan, tidak mau taat, maka kamu harus berbuat yang tegas kepadanya. Wa aqibhu lan weano sanksi sira hu ing man, berilah sanksi dia. Ya, kalau misalkan istri, kemarin sudah kita jelaskan, istri dimufaraqai, atau istri dijauhi, sekarang suami, ya, mengatakan sama istrinya, oh kamu kok tidak mau sholat, aku tidak mau tidur sama kamu, aku tidak mau berikan uang belanja pada kamu sebelum kamu kembali mau melakukan sholat. Itu termasuk aqibhu. Anak uang sakunya ditahan, uang sakunya dikurangi, kamu pokoknya kalau nggak mau sholat, kamu nggak
saya kasih uang saku, termasuk memberi sanksi. Boleh itu ya. Dalam hal untuk mengajarkan kebaikan, membiasakan kebaikan, itu boleh memberikan sanksi ya. Tapi sanksi-sanksi yang mendidik, bukan sanksi yang justru membuat dirinya menjadi lemah iman atau menjadi ya'as, menjadi putus asa dalam berbuat kebaikan. Waqdhab lan maraho sira lan nesuno sira alihi ing atase man-man orang-orang tadi ya. Kita boleh memarahi mereka ya, boleh memarahi mereka karena dia tidak mengerjakan taat, mendirikan sholat ya. Marah itu boleh ya. Kita contohnya adem ayam terus ya, sekali-kali marah boleh ya. Marah karena Allah, bukan karena apa-apa. Bahkan marahnya asyadda, luweh banget. Asyadda lan nasu sira asyadda halil luweh banget, wa adzam lan halil luweh agung ya. Mimma sangking barang tagdhabu kang marah sapa sira ali ngatasé siman mau, walau atlafa lamun ngilangaken sapa siman malaka ing bondo sira. Bahkan marahnya ini mestinya marah yang lebih ya. Marahnya yang lebih keras, marahnya lebih besar daripada kamu marah kepadanya karena dia menghilangkan hartamu ya. Jadi kalau keluarga kita tidak meninggalkan sholat ya, kita harus marah, yang marahnya itu harus lebih besar daripada ya marah kita kepada mereka ya, dengan sebab dia menghilangkan harta kita ya. Nah, kadang-kadang kita lucu ya, anaknya tidak sholat santai-santai saja, begitu anaknya menghilangkan HP, wah dia marahnya luar biasa, emosinya ya, tidak terkendali ya. Ini salah ya. Justru kalau anaknya tidak sholat itu justru ya harus marahnya lebih besar ya, daripada dia marah kepada anaknya yang hanya menghilangkan HP misalkan ya. Karena apa? Saking pentingnya dan saking besarnya ya sholat ya, dan hal tanggung jawab kita kepada Allah. Fa illam taf'al mangkola menurut pisan sang lakoni sapa sira, kalau kita tidak demikian ya, tidak menegasi sholat keluarga, tidak memberikan sanksi apabila mereka meninggalkan, tidak mau marah dan sebagainya ya. Kalau kita tidak mau melakukan seperti itu ya, wa illam taf'al lamun ora pisan-pisan lakoni sapa sira seperti mau di atas, kungta mengkono sapa sira oneku minal mustahinina, sangking golongane pira-pira wong kang meremehkan, menyepelekan bisolati kelawan salat. Ya, kalau kita tidak melakukan hal-hal seperti di atas ini, kita akan termasuk orang-orang yang menganggap remeh, menganggap mudah, menyepelekan salat. Ya, wa bi huquqillahi lan menganggap remeh ya atas hak-hak Allah, atas kewajiban-kewajiban Allah, wa dinihi lan menganggap remeh agama Allah. Wa manan sapane wong aqabtahu kang memberi sanksi sapa sirahu ing man, wa ghadibta lan kang marah sapa sira ali ngatas siman, walam yamtasil lan ora pisan-pisan gelem mentaati sapa siman, wayang zajir lan ora pisan-pisan ngedei sapa siman, fa ab'idhu angka mongko ngedohano sapa sira hu ing man angka saking sira. Jadi apabila ada keluarga kita yang sudah kita beri sanksi, yang sudah kita marahi, tapi tetap dia tidak mau mentaati perintah Allah sholat, dia tetap tidak mau menjauhi larangan Allah, maka ab'idhu, maka jauhilah dia ya, jauhkanlah dia. Kalau perlu dia diusir, maksudnya diusir, tentu diusir ke tempat yang akan menjadikan dia baik. Anaknya bawa ke pesantren, anaknya bawa ke ulama untuk diberikan nasihat, tinggal di sana
Itu masuk abaitu angka. Bukan diusir, malah diusir yang menyebabkan dia menjadi lebih parah. Ini ya justru menjadikan ifsad ya, wala tusidu fil ardi, yang menyebabkan fasad. Ini nggak boleh ya. Jauhkanlah dia, maksudnya jauhkanlah dia dibawa ke tempat yang menjadikan dia lebih baik ya. Wa turudhu lan tolao siro hu ingman fa innaha moko temen sune ya, fa innaha moko temen sune ya, si wong-wong tadi ya, iku syaitonun syaiton la khaira kang ora kebagusan iku maujud fihi ing dalem man atau ing dalem orang-orang tadi ya. Wala barokatal orang barokah iku maujud ya. Tidak ada kebaikan dan tidak ada nilai tambah kemaslahatannya, tidak ada barokah. Barokah itu kan artinya kan nama ul khair ya. Barokah itu artinya kan peningkatan kebaikan ya. Nah, itu sampai sedemikian ya, sedemikian kerasnya, sedemikian beratnya upaya kita untuk menjaga sholat keluarga. Tahrumu haram apa muwalatuhu ya, nyandikane atau menemanine atau nyandingane siman, wa muasyaratuhu lan bergaule maring siman, wa tajibulan wajib apa muadatuhu membencine atau memusuhi siman, wa muqata'atuhu lan memutus hubungane siman, wa huwa lan utawi siman iku minal muhaddina saking golongane pira-pira kang musuhi atau menentang lillahi maring Allah wa rasulihi lan rasulih Allah. Bahkan kita tidak boleh ya, bersikap-sikap ramah ya, tidak boleh mempergaulinya, wajib membencinya. Benci karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Wajib memutus hubungan dengannya, berhijrah dengannya. Hijrah karena Allah, bukan karena apa-apa ya. Dan orang-orang yang seperti itu ya, yang meninggalkan sholat ya, walaupun dia keluarga kita tidak mau sholat, dia akan adalah orang-orang yang menentang dan melawan Allah dan Rasulnya. Padahal Allah berfirman, Allah dawu sapa Allah Ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhir. La tajidu orang nemu sapa sira, kamu tidak mendapati qauman ing sebuah kaum. Qauman ing sebuah kaum sifate kaum yu'minuna kang padha iman sapa sira kaum billahi kelawan Allah wal yawmil akhir lan dina akhir. Ya. Sifate kaum yawaduna kang podo berbelas kasih, kang podo menyayangi menyayangi man ing wong Sulaiman hada kang menentang, kang melawan Allah ing Allah, ini harokatnya fathah ya, Allah ing Allah wa rasulahu lan rasul Allah. Kamu tidak mendapati atau kamu tidak bisa menyebut bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang yang menyayangi, yang cinta kasih pada orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ya, orang yang menyayangi, yang mengasihi ya, kepada orang yang menentang dan melawan Allah dan Rasulnya, itu tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Walau kanulan senajan ono sapa si man hadallah, orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya itu. Oneku abaahum dadi wong tuane kaum. Au abnaahum to pira-pira anak ing kaum. Au ikhwanahum to pira-pira saudarane kaum. Au asyiratuhum utawa pira-pira ya, keluargane si kaum ya. Artinya ya, kita itu tidak boleh ya, berkasih sayang, mencintai orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita ini seperti ini, kita tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Walaupun orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang tua kita sendiri,
anak-anak kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, ya, atau keluarga kita sendiri. Ya. Artinya kita harus keras, ya, harus tegas kepada mereka. Tegas dalam rangka justru kita menyayangi mereka. Jadi rasa sayang kita itu justru diwujudkan dalam bentuk ya, tegas, disiplin, ya, keras terhadap mereka untuk mentaati perintah Allah. Dalam ayat ini fanafa mongko menghilangkan sapa Allah al-imana mongko ora ono apa al-imana iman apa fanafa mongko menghilangkan sapa Allah al-imana ing iman anil muadina saking wong kang berbelas kasih sayang lil muhadina maring pira-pira kang menentang lillahi maring Allah wa rasulihi lan rasulnya Allah walau kanu lan senajan ono apa sih sapa si muhaddin mau orang-orang yang menentang Allah dan Rasul iku mau oneku min aqrabil aqrabina saking luweh dekate pira-pira kerabat. Jadi dalam ayat ini ya, Allah menyatakan tentang tidak adanya iman. Nah, imannya ya, hilang. Ya. Allah meniadakan iman dari orang-orang yang berbelas kasih kepada orang-orang yang menjadi penentang Allah dan Rasulnya, walaupun penentang-penentang itu adalah dari keluarga-keluarga mereka yang terdekat. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin jadi orang-orang yang ditetapkan imannya oleh Allah, ya, kita harus tadi ya tegas, ya, harus berupaya keras, ya, agar keluarga kita menegakkan sholat, ya, karena itulah bukti kasih sayang kita kepada mereka. Jangan kita hanya beramah-ramah saja, mendiamkan saja, ya, bahkan terkesan setuju, mendukung, ya. Misalnya anaknya tidak sholat malah ayahnya ya, memberi hadiah, memanjakan dia, itu salah. Harus diberikan sanksi, ya, tapi sanksi yang mendidik, ya, upaya-upaya yang mendidik, ya, agar mereka kembali kepada jalan kebaikan. Ya. Justru jangan sampai kita memberikan sanksi, memberikan hukuman yang justru merusakkan mental mereka, menjadikan mereka menjadi rusak. Ya. Makanya ini kita perlu belajar ya, tentang metode bagaimana kita melakukan pendekatan, melakukan nasihat, melakukan tindakan persuasi kepada keluarga kita. Ya. Tapi intinya dari semua yang kita baca ini bahwa kita harus berupaya sekeras mungkin. Ya. Kita harus berupaya semaksimal mungkin agar mampu menjadikan keluarga kita sebagai ahlus sholah, muqimus sholah, muhafidhlis sholah. Ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita menjadikan keluarga kita sebagai ahli-ahli menegakkan sholat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.